Halo guys, welcome back lagi di channel Kausar Muta Dex. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. I don't want love, no. Forget that heat, bitch. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Yap, pada video kali ini kita ketemu lagi. Sudah lama tidak berjumpa ya. Ya, BTW FYI aja. Ini video terakhir yang gua buat pakai iPhone 11. Yap. Video-video gue sebelumnya itu menggunakan iPhone 11. Ya, vlog-vlog gue sebelumnya itu menggunakan HP ini guys, iPhone 11. Gue tidak punya kamera profesional, tapi alhamdulillah saat ini gue sudah punya usaha kecil-kecilan. Ya, kalian bisa cek di sini, usaha fotografi kecil-kecilan lah. Ya, buat kalian yang mungkin mau wisuda, photoshoot, it's okay, kita layanin kok. Itu cuman trivia doang sih. Karena yang mau gua bahas kali ini itu bukan tentang vlog, bukan tentang film, bukan tentang cerita, tapi tentang skripsi. Bisa dikatakan ini adalah suatu penelitian ilmiah yang sudah saya angkat menjadi sebuah skripsi. Saya juga sudah melakukan sidang munakasyah skripsi. Alhamdulillah sudah sidang dan sudah di-approve oleh pembimbing-pembimbing saya. Nah, ini secara resmi ditutup. 2, 3. 1, 2, 3. Nah, di sini gua mengambil judul praktik perkawinan tidak tercatat. Seperti yang sudah kita ketahui pada umumnya, bahwasanya perkawinan itu adalah sebuah akad, pelaksanaan akad yang menghalalkan antara si laki-laki dan perempuan, atau kita lebih mengenalnya dengan sebutan suami istri gitu. Secara sosiologis, perkawinan itu adalah alat untuk mempersatukan manusia. Ada orang yang nggak saling kenal nih, ketemu sama cewek gitu kan, yang saling kenal sampai mereka berkenalan sampai mereka ke jenjang pernikahan mungkin, sampai menjadi sebuah keluarga besar. Itu definisi pernikahan. Praktik perkawinan tidak tercatat ini tuh marak terjadi di Aceh ya. Salah satunya di tempat yang saya teliti itu di Aceh bagian sananya nih, bagian barat ya, Toko Aceh Barat. Nah, di sini saya mengangkat sebuah kasus, yaitu terjadinya praktik perkawinan yang tidak tercatat ini secara terus-menerus, berulang-ulang sampai saat ini. Yang perlu kita ketahui itu kan bagaimana praktiknya kan, bagaimana tuh praktik perkawinan yang tidak tercatat dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah di situ. Saya menarik tuh untuk kita teliti kan. Kan ada KUA, ada polisi, penegak hukum. Itu mereka ngapain aja sih? Nah, itu nanti akan terjawab di akhir. Nah, perkawinan tidak tercatat ini, Bapak Ibu sekalian, itu dilaksanakan oleh seorang tengku ya, kalau sebutannya di sana. Atau kalau dalam bahasa kita tuh qazi liar. Karena kenapa dikatakan liar? Karena dia tidak mempunyai kewenangan resmi dari pemerintah. Ini sama bahasanya dengan perkawinan siri, perkawinan di bawah tangan, perkawinan liar mungkin, atau illegal marriage ya. Itu semuanya tidak ada pencatatan, makanya dikatakan ilegal. Secara hukum Islam, perkawinan yang seperti ini sah jika memenuhi rukun dan syarat, tetapi menurut undang-undang di Indonesia tidak mengakui yang namanya pernikahan liar. Ya, di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif maupun field research dengan cara turun langsung ke lapangan. Saya menjumpai tokoh-tokoh yang berperan dalam bidang ini, saya wawancara mereka sampai saya menemukan hasil yang menarik. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita beralih ke hasil, kita ketahui dulu nih bagaimana faktor kenapa pernikahan yang seperti ini tuh masih sangat kental di Aceh. Bukan hanya di Aceh sih, di Indonesia bahkan. Ada yang dari Jawa juga ada, dari Kalimantan. Mungkin di setiap tempat di Indonesia tuh ada tempat yang melegitimasi perkawinan yang tidak tercatat ini guys. Ya karena alasan tadi, mereka menganggapnya cukup sah secara hukum saja. Ini kita belum masuk ke materi, tapi kita intermezzo aja. Salah satu faktornya yaitu anggapan dari masyarakat terhadap KUA yang mempersulit kepengurusan dokumen. Bicara tentang kepengurusan berkas ataupun dokumen di Indonesia itu memang seribet itu sih kan. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya pernah magang di KUA. Gua pernah magang di KUA itu selama
ya kurang lebih 40 hari lah. Itu saya lihat tuh bagaimana perjuangan para calon pengantin untuk mereka bisa mendaftar nikah gitu kan. Ya ada yang kurang, misalkan nikah ibunya yang hilang, kemudian KTP yang mungkin sudah tidak tahu lagi kemana. Ya akhirnya mereka tidak ada kelengkapan di situ. Mereka kan harus mengurus lagi nih ke Dukcapil gitu. Itu kan membuat mereka tuh terasa alah ribet banget gitu, mau nikah aja seribet ini. Ada orang yang memang nggak mau guys seribet itu. Nah gua pribadi nggak mau juga sih sebenarnya. Ngomongin tentang ribet ini, Indonesia tidak menjadi negara terribet kok dalam kepengurusan berkas nikah di KUA. Tapi juga nggak yang paling gampang sih, karena kalau kita bilang paling gampang itu ya seperti Denmark, kemudian di Amerika, di negara-negara maju tersebut ya mereka cuma cukup ID card sama membayar biaya untuk bisa menikah. Ada juga negara yang lebih ribet dari Indonesia nih, contohnya seperti India, itu mereka harus nunggu sampai 30 hari. Kemudian Jepang itu sangat privacy terhadap data warganya. Kemudian ada beberapa negara maju lainnya juga yang memang lebih ribet dari Indonesia. Tapi yang saya katakan hari ini, Indonesia tuh cukup ribet guys, buat warganya yang mungkin tidak terlalu mengerti terhadap hal-hal yang seperti itu jika tidak ada edukasi. Nah, bagaimana sih praktik yang terjadi di sini? Nah, kalau kita ngomongin praktik, itu sama aja sih seperti di KUA gitu ya. Mereka datang ke tempat si Tengku Kazi ini untuk mendaftar, kemudian mengisi formulir, kemudian mereka melangsungkan akadnya begitu saja, membayar biaya, dan menandatangani surat perjanjian. Surat perjanjian itu ditulis tangan, dan ada juga yang diketik guys. Itu tergantung permintaan dari saksi ataupun kedua pasangan. Biaya yang dikeluarkan itu tidak terlalu menentu guys, tapi kalau kita kisarkan ya 1.500.000 sampai 2 juta. Praktik ini memang menimbulkan beberapa kontroversi di antara akademisi dan para ulama. Nah, apa sih upaya hukum yang dapat dilakukan pemerintah selaku stakeholder dalam mencegah perkawinan yang seperti ini? Jika kita ngomongin tindakan ya, negara Indonesia telah mengambil beberapa tindakan preventif untuk mencegah perkawinan yang tidak tercatat ini guys ya, seperti membuat Undang-Undang 1974 tentang perkawinan. KUA juga sudah melakukan upaya pemanggilan kepada si Tengku Kazi tersebut, tetapi ya karena powernya mungkin yang begitu besar ataupun yang dihormati, akhirnya ya KUA harus mengalah gitu. Tidak hanya sampai di situ, pernah ada beberapa pejabat tinggi yang menikah di tempat ini. Akhirnya beberapa petinggi dari provinsi itu turun ke situ. Kelurusan hukumnya ini gimana nih? Nah, jadi meluruskan lah. Dari situ ya mereka akhirnya mengiyakan apa yang dikatakan oleh si Tengku ini. Ya ini sah, ini dasar hukumnya, ini kitabnya. Hal ini juga seiring dengan keluarnya fatwa MPU Aceh yang melegalkan perkawinan siri ataupun perkawinan tidak tercatat. Untuk mencegah praktik ini, mestinya pemerintah Republik Indonesia itu merevisi Undang-Undang 1974 tentang perkawinan, yaitu yang mana di bagian ini diketatin lagi guys. KUA itu juga sudah melakukan kerjasama ya, program kerjasama dengan kampung, memberikan sanksi sosial kepada orang-orang yang menikah secara tidak hormat. Artinya jika ada walimah itu mereka nggak datang. Tapi memang pernikahan itu tidak ada walimah sih guys. Memang sesuatu yang sudah mendarah daging itu susah untuk dihapus. Kalau pendapat saya pribadi sebagai mahasiswa, lebih tepatnya sebagai mahasiswa hukum, saya tidak setuju dengan perkawinan di bawah perkawinan yang tidak tercatat tersebut. Tetapi jika saya tempatkan diri sebagai masyarakat, maka saya setuju aja jika syarat dan rukun mencukupi. Toh misalkan yang menikahkan ayahnya, menikahkan anaknya dengan seseorang pria, apa salahnya? Gimana salahnya jika syarat dan rukun mencukupi? Itu yang perlu digarisbawahi. Jika syarat dan rukun mencukupi, sampai sini jelas ya. Harus milih salah satu dong bang. Ya saya nggak bisa milih guys, itu pandangan saya. Pencatatan perkawinan itu penting sih guys. Kenapa gue bilang begitu ya? Karena kita kan negara hukum, semuanya tuh sudah diatur undang-undang. Kita bukan negara hukum Islam. Saya juga berharap kepada orang-orang yang mungkin sudah melakukan perkawinan di bawah tangan agar segera mengisbatkan nikah di mahkamah syariah.
Sekian aja video yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada salah mohon dikoreksi di bawah. Kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Mohon maaf jika ada yang salah. Dan video ini juga dikhususkan kepada Ibu dosen pembimbing Ibu Nahara Arianti MH, dan juga kepada Bapak Dr. Abdul Jalil Salah SAGMAG, dan kepada seluruh Dewan Penguji. Dalam hal ini Ibu Dr. Khairani SAGMAG, kemudian Bapak Oli Amri MH. Terima kasih sudah membimbing saya sejauh ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Buat kalian yang lupa like, comment, dan subscribe, dan komentar di bawah. Sekali lagi kita sama-sama belajar. See you in the next video. Bye bye. Agak bakwaket natura kan. Nanti kan bahasa dia hana tura. Pikiran hana tanika. Dika kamu hana tura boleh mulai. Di macam tu kan hana tura pernikahan. Kita orang kah salah apa mai. Kemumpai kau jak peliti. Terus ya nak kau lindung buat peliti. Terus peliti mantan di mumpai yang tu lah. Salah peliti betul lah mumpai. Tahu sih. Jadi ni nanti kalau ya nak kau hukum dan dengan tadi tengku dan ni pun. Macam dorong masyarakat. Apakah dia lebih memilih untuk menikah? Lagi karena ayah bakau ayah letak pun dipersulitkan. Anak temu peragama peragama. Angke umur kau hanjut menikah bakau Dia ajak bicara negara, bicara agama. Teragama pe. Kabeh anak pada yang bukan mau nikah dia anak temu je. Cerang. Beti malam. Ante ni waya ya. Tegak wanturak tu tegai matrai. Surat dari Dailun menyana wali lagi bentuk gerak. Menyana wali lagi bentuk gerak. Hanya pada penghalang. Yang urindang mantap pikir menyahana wali baru jadi tahkim gerong tibit daripada tempat lahir di kurang 6 kilo. Nah kita sudah tadi dalam tadi gadis. Apabila ayah anak sejuk maka lelai dan lakukan Kitab Sabilam tadi. sebelum tadi kalau yang kita jawab mengenai dia. Dan waktu nanti dari pemerintah. Betul no perikah paluan dengan le terus bak Kapolda ni. Bak Panglima perikah ada. Pelayan Tuan PU Ketua Syariah Islam dapat lah. Dia yang keutara lah. Tentera kalau jam kering, polisi kalau jam kering. Ada ke ni? Awak kuaket ke bang? Awak kuaket tu dong. Mak kewakil pada pegah main kata gedong bah agama, bah negara. Oh masalah surat. Lembaga dia pegah Panglima lah. Mungkin ayah kita apa? Bapak enggak ada surat juga dulu. Kalau memang enggak ada, berarti kita termasuk anak haram kau pada ni. Surat. Ada lagu macam ni pegah. Ni apa ayah anak sejuk dia buat dikum cara. Kalau kena mertu kau. Kalau kau bukan ni tak. Biaya, nak biaya. Kita mertu. Kita mantu ke bawah ke sana. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.